Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di awal pekan ini kita harus memulai dengan semangat dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun hidup kita, serta memberi hikmat untuk kita dapat melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini, di awal pekan ini, kami merasakan kebaikan Tuhan dan kasih-Mu terus nyata dalam hidup kami. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini dan bahkan hari-hari kami ke depan, Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat terus setia melakukan yang baik yang berkenan kepadamu dan melakukan segala aktivitas kami di dalam takut akan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dengan belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 17 Juni 2024 tertulis dalam kitab Yehezkiel 39 ayat 29. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jadi dang be tabuli honokku bohiku maradopon sida. Iadung huusai hontondiku tu pinopar ni Israel. Ninna Tuhan Jehovah. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Allah kudus. Dia Allah yang maha kudus, melebihi dari segala yang kudus di bumi. Karena Dia adalah Allah yang kudus, Dia tidak mau namanya dicemarkan atau diremehkan oleh umat Israel atau bangsa-bangsa lain. Inilah yang disampaikan Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel. Nama Tuhan yang kudus bukan hanya sebuah sebutan, melainkan kekudusannya itu mewakili semua kekuasaan, otoritas penuh atas segala ciptaan. Bagi mereka yang melecehkan kekudusan Allah, maka mereka akan dijatuhi hukuman. Tentu hukuman Allah tidaklah main-main. Hukuman yang mengerikan, yaitu kematian yang kekal. Oleh sebab itulah Allah tidak mau umatnya mati karena dosa-dosanya. Allah tidak mau umatnya mati karena pelanggaran-pelanggarannya. Oleh sebab itulah Dia sungguh-sungguh berbelas kasih. Kekudusannya memancarkan kasih yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita selama-lamanya. Dia akan terus memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan. Demikianlah yang terjadi bagi umat Tuhan. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan memberi pengampunan. Tuhan masih membuka jalan dan memberi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keselamatan. Kehidupan bangsa Israel adalah gambaran kehidupan kita masa kini. Sebentar kita taat, sebentar kita berubah, sebentar kita setia, sebentar kita mengingkarinya. Itulah kehidupan kita. Tapi saudaraku, jika kita masih ada sampai hari ini, kesempatan untuk menjadi lebih baik masih diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbaiki kehidupan kita, karena Tuhan itu baik kepada kita. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Allah sungguh-sungguh ingin kita beroleh keselamatan.
Dia tetap setia pada janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering mengingkari janji, dan kitalah yang sering pergi menjauh daripadanya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah penyataan janji Allah, dan itu akan terus dikerjakan dan akan digenapi kepada semua orang-orang yang dikasihinya, termasuk kepada saudara dan saya. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Artinya Tuhan akan selalu menyertai umatnya. Dan juga Tuhan akan bertindak kepada mereka yang tidak sesuai pada perintahnya. Artinya Tuhan tahu segalanya. Tuhan melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Tuhan mengerti sesuatu yang tidak dapat kita mengerti. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya terhadap kita, terhadap mereka yang berbuat dosa, tentu di sini mau menunjukkan keberadaan Tuhan itu ada dan kekal selamanya. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, artinya penyertaan Tuhan kepada umatnya itu selalu ada. Apakah saudara merasa seperti bangsa Israel yang dikasihi Tuhan? Bangsa yang dicintainya? Jika kita pun seperti mereka, dikasihi, dicintai, dilindungi, bukan berarti kita bisa berbuat apa saja. Seperti renungan kita hari-hari kemarin, bahwasanya Allah akan membalaskan kesalahan bapa kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu pasti akan terjadi jika kita hidup semau-maunya, jika kita hidup menurut pikiran kita saja. Hari ini janji Tuhan itu dinyatakan, dan itu akan terus digenapi dalam hidup orang-orang yang beriman. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita bersyukur karena roh Tuhan terus dicurahkan dalam kehidupan kita. Roh adalah tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan mengira Tuhan tidak tahu segalanya. Kita bisa menutupinya dari manusia, tapi tak satu pun yang bisa kita tutupi daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjalani hidupmu dengan baik, penuh iman. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatan, melainkan tetaplah menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan. Apapun yang engkau rencanakan dalam hidupmu hari ini, esok, atau hari-hari ke depan, biarlah Tuhan yang bertindak atasnya. Apapun yang engkau harapkan, yakinlah ketika engkau beriman dan engkau mengerjakan apa yang engkau imani, maka semua akan diberikan. Amin. Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang memampukan kita senantiasa, karena Dia telah berjanji akan menyertai kita sampai Maranatha nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas kasih-Mu menyertai hidup kami. Sebagaimana Engkau mengasihi umat Israel, bagaimana Engkau selalu memberikan pengampunan. Hari ini pun kami menyadari kesempatan hidup ini adalah kesempatan dari Tuhan bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Bapa kami yang Maha Kudus. Biarlah kami menguduskan-Mu di dalam kehidupan kami yang lebih baik, di dalam kehidupan kami yang benar, seperti yang Engkau kehendaki. Mampukanlah kami Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan-Mu, agar kami tidak lagi mau diombang-ambingkan oleh arus dunia, digoda oleh keinginan-keinginan daging. Tetapi kami mengingat, kami adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan di dalam kasih Kristus yang begitu besar. Janganlah kiranya pengorbanan-Mu menjadi sia-sia atas hidup kami. Ajari kami Bapa untuk terus berjalan dengan hidup yang baik dan yang benar, seperti yang Engkau kehendaki. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tetap menyertai kami di dalam roh-Mu, di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Mampukanlah kami melakukannya dengan baik, dan biarlah yang kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan berhasil dan berbuah dengan baik, sehingga kami boleh dicukupkan atas segala kebutuhan kami, karena Tuhanlah yang memberikannya kepada kami. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian,
Amin.